We are the river, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the flame, you and I. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Burhan Andika, akan bertindak sebagai pengamat dan Ibu Purnawati akan bertindak sebagai coach. Dan sedangkan Bapak Sefri Panimba akan bertindak sebagai coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Purnawati berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Adalah yang pertama, saya ingin amati yang alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan praktik coaching hari ini. Yang kedua adalah kompetensi yang harus dimiliki coach. Terus kira-kira yang mau saya tanyakan yang pertama untuk Ibu Purnawati, apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching hari ini? Ya Bapak Burham, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah sebagai pendengar yang aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik Bu, berarti ada 3 ada ketiga kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu, yaitu kehadiran penuh, terus sebagai pendengar aktif, dan ketiganya yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik Pak. Dari 3 kompetensi tadi saya ingin mengambil satu yang akan diobservasi ya, yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Kira-kira seperti apa Bu indikator ketercapaian tujuannya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi? Ini Pak, harapan saya ya, melalui pertanyaan yang berbobot nanti, saya sebagai coach itu nanti bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua, saya juga bisa mengarahkan coachee untuk bisa menemukan dan memunculkan ide-ide yang baru. Seperti itu Pak. Baik Bu Purnama, sudah saya catat poin-poinnya. Sebagai coach, jenengan mengarahkan Pak Sefri sebagai coach untuk menyelesaikan masalah dan memunculkan ide-ide baru. Ya, benar sekali Pak, benar. Oke. Untuk itu waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya
kepada jenengan Ibu Purnamawati dan Pak Sefri Panimba untuk praktik coachingnya. Nggih, monggo. Ya, terima kasih Pak Burham. Selamat pagi Pak Sefri. Selamat pagi juga, Bu. Ya, gimana ini kabarnya Pak Sefri hari ini? Puji Tuhan, Bu. Sehat, Bu. Oh iya. Gimana Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang santai tentang apa? Saya siang hari ini rencana mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas, Bu. Oh, ya. Baik Pak, dengan senang hati, monggo bisa Bapak mau cerita apa? Begini ya, Bu. Kelas saya hari ini, waktu pembelajaran, sebagian besar anak-anak saya bermalas-malasan. Dan sebagian pula murid-murid saya terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang sering izin keluar kelas, buang air kecil, dan ada juga yang malah berbicara sendiri-sendiri, Bu. Oh, begitu ya. Jadi murid di kelas Bapak itu banyak yang tidak antusias ya belajar tentang matematika ya berarti ya. Betul, Bu. Saya sampai bingung bagaimana ya. Oh, baik. Gini, jadi menurut Bapak ini apa yang nanti Bapak kita bincangkan ya soal coaching ini yang menjadi harapan Bapak dari obrolan kita hari ini tuh apa, Pak? Dari obrolan kita pada hari ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajari, Bu. Gitu. Menurut Bapak ini ya, murid yang antusias tadi kan Bapak berkata ya, antusias. Nah, antusias dalam pembelajaran itu menurut Bapak itu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih, murid yang antusias itu yang senang dengan pembelajaran. Kemudian mereka akan bahagia dan tidak ada beban dalam mengikuti pembelajaran. Oh ya, baik. Senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran ya, Bapak ya. Nah, ini Ya. Jika dinilai dari range 1 sampai 10 nih, Pak. Menurut Bapak, murid-murid Bapak itu di range keberapa? Jika nih patokan nilai 1 itu berarti sama sekali tidak antusias. Dan 10 berarti sangat antusias. Di range berapa, Pak? Kalau dilihat-lihat sih mungkin ada di ring 5 ya, Bu. Soalnya murid-murid itu kelihatan sekali kalau tidak senang dalam mengikuti pembelajaran saya. 5 ya, Pak ya. Ya. Baik. Sekarang saya tanya coba ke Bapak. Kira-kira ini Pak, ekspektasi Bapak dari 5 tadi, ingin murid-murid itu antusiasnya di range keberapa? Kalau saya milih sih yang pasti nilai maksimal ya, Bu, ya 10. Namun Ya. jika bisa ya minimal 8 lah, Bu. Iya, ya. Bagus ya Pak ya. Baik. Nah, kira-kira 8, nanti range 8, kira-kira Pak Sefri nanti bisa nggak mencapai di angka itu Pak? Cara ya saya rasa optimis ya, Bu, ya bisa ya, Bu, ya. Demi untuk anak-anak saya. Bagus sekali nih. Teladan ya Pak ya. Nah, menurut Pak Sefri ya, hal apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu yang kurang antusias itu dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias mungkin adalah yang pertama, mungkin pembelajarannya saya sepertinya tidak membosankan ya. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya,
Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat atau mungkin aktif dalam berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Ya, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira ini Pak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak bisa antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya sih, murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan mungkin menyenangkan bagi mereka. Wah, iya. Saya sependapat itu dengan Pak Sefri. Lalu sekarang ini Pak, menurut Bapak itu apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu bisa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid mungkin diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin adanya permainan ice breaking, ataupun mungkin game-game pembelajaran supaya pembelajaran saya lebih menarik, Bu. Oh ya, ya saya setuju tuh tadi games tadi juga bisa menarik ya Pak ya. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak ya, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya mungkin karena murid-murid belum tentu paham semua dan tugas yang diberikan oleh saya mungkin terlalu banyak, Bu. Ya, kadang memang murid itu kurang ya Pak ya, Ya. terlalu banyak. Nah, kalau boleh tahu ini Pak ya, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya biasanya menggunakan modul ajar dari pemerintah saja, Bu. Oh, hanya dari pemerintah saja ya? Tidak ada sumber Ya, belajar dari buku teks dan buku murid itu yang lainnya gitu? Nggak ada, Pak? kalau saya lihat-lihat sih rasanya mungkin ada yang lain ya, Bu ya. Seperti video YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok salah satunya. Nah, itu Bapak tahu betul sekali ya, Pak ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan bermacam-macam sumber belajar nanti pasti akan membuat murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang nih apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu, Pak? Mungkin rencana saya yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan ya, menyenangkan, dengan melihat referensi-referensi dari video YouTube maupun Google dan atau aplikasi TikTok. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah game yang berkaitan dengan materi sehingga murid-murid saya sadar ketika mereka bermain, ya dia juga sambil belajar. Kemudian saya akan memberikan tugas mungkin tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian juga bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Mungkin istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi ya, Bu ya. Sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya mereka. Wah, luar biasa, bagus sekali Pak. Saya sampai tidak sabar menunggu rencana aksi panjenengan ya. Saya berdoa mudah-mudahan ya rencana Bapak ini bisa berhasil dan sukses. Nah, sekarang selanjutnya ini Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, komitmen saya untuk yang ini adalah selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan,
kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi mandiri tanpa adanya unsur paksaan, atau saya serahkan pada mereka pemilihan sumber belajar yang menurut atau yang disukai oleh murid-murid saya. Luar biasa sekali Pak Jeffrey. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Terima kasih Bu Wati Ya. atas waktu dan sharingnya hari ini Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan kita bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Ya, amin 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 Pak. Sama-sama Pak Jeffrey. Baik Bu. Bu, saya mohon izin permisi kembali ke ruang guru. Nggih, Pak, silahkan. Melanjutkan pembelajaran. Ya, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Ya, salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas praktek coachingnya buat Ibu Purnawati dan Pak Jeffrey, sangat bagus sekali. Saya ingin mengevaluasi dari praktek coaching tadi. Yang pertama adalah tentang alur tirta. Di sana sudah terlaksana Pak, jenengan Bapak Ibu sudah terlaksana. Di rubrik saya yang semuanya sudah tercentang mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya sudah tampak. Dan sini saya jabarkan untuk tujuannya, menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sudah jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Terus yang kedua, identifikasi, itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada indikasi potensi kunci. Coachingnya sendiri itu memberikan pertanyaan dan dapat membakatkan kunci, menghindari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar, dan tugas harus juga tadi harus sesuai. Terus yang ketiga itu tentang rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam melaksanakan permasalahan tadi. Coach sendiri memberikan pertanyaan dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid dalam pembelajaran tadi. Dan yang terakhir tadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik itu mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach sendiri menanyakan tentang komitmen rencana yang diambil oleh coach dengan dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusannya dalam solusi yang dia ambil. Terus yang kedua, Bu Purnamawati ingin mengembangkan kompetensi, yaitu keterampilan pertanyaan berbobot tadi ya, yang dari awal untuk mengenai ide-ide baru dan juga solusi pemecahan masalahnya. Dan saya tadi juga sudah melihat dari Bu Purnawati, pertanyaan pertama di sini untuk Bu Pur, kira-kira di sini apa yang tadi tampak indikator pengembangan yang ingin dikembangkan, Bu? Nggih, baik Pak Burham. Indikator yang tampak tadi adalah pertanyaan yang efektif ya dan berbobot. Tadi yaitu menggali ide dan solusi permasalahan. Harapannya
Pak Syafri bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Pak Syafri juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh seperti yang sudah diutarakan tadi ya, dengan ice breaking dan games seperti itu, Pak. Nah, Bu Pur tadi kan sudah melaksanakan coaching ya, sudah tahu perasaannya menjadi coach dan sudah mengembangkan kompetensi coach, yaitu pertanyaan berbobot. Nah, ke depannya lagi keterampilan coach, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk Ibu ke depannya? Ya, baik Pak. Untuk keterampilan yang ingin saya kembangkan lagi ya ke depannya itu adalah bisa menjadi pendengar yang aktif ya, dan juga kehadiran penuh, serta nanti pertanyaan berbobot itu bisa lebih berkembang lagi Pak nantinya. Nggih. Terima kasih, nggih. Sangat bagus sekali. Mungkin lain waktu kita sambung lagi, waktunya sudah cukup. Terima kasih atas praktek coaching hari ini. Salam sehat untuk Bu Pur dan Pak Syafri. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Nggih.